Gothic tourismnya sudah ada perkembangan. Ada, Prof. Sudah ada. Judul sudah, metode, lalu rencana untuk findingnya juga sudah ada, temuannya, lalu metodenya etnografi. Ya, kalau di Perancis itu tidak begitu. Oh, gimana, Prof? Silakan. Kalau mau mengikuti ya, Iya. mau mengikuti itu saya hanya satu apa yang pernah saya alami ketika saya studi 5 tahun di Perancis. Mm-mm. Eh, jadi sebetulnya di sana itu sangat sederhana, tapi eh, juga tidak rumit gitu ya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak dosen tadi ya. Nggak paham, Prof. Nggak paham saya tadi. Yang paham ya cuma saya. Iya, iya, Prof. Andrek yang paham. Saya resumannya aja, Prof. Ya setidaknya uh, itu ya memberi gambaran yang cukup baik ya bagi kita untuk misalnya begini ya, kalau topiknya gotik berarti kalau Perancis itu yang pertama harus dipecahkan itu adalah problematik. Mm-mm. Problematik itu satu pertanyaan yang dua pertanyaan, tiga pertanyaan diajukan untuk dicari jawaban. Nah, Mm-mm. menyusun problematik itulah yang paling pelik di dalam kita memulai sebuah Mm-mm. menulis karya disertasi. Yang di sini itu tidak begitu. Kita itu langsung pada teori, metodologi, kan begitu. Padahal itu belakangan saja. Jadi menyusun problematik itulah yang akan saya apa, baru nanti setelah menyusun problematik ada menyusun apa, konsep, Mm-mm. lalu menyusun metodologi. Metodologi. Oh, Ya problematiknya itu nggak ketemu ya nanti gugur oke. semua. Seperti misalnya saudara Budi kemarin mau ujian teorinya 17 itu kan tidak masuk akal itu. Oke. Kenapa? Karena sejak awal belajar teori, Mhm. tidak belajar fakta. Yang kita hadapi itu ya faktanya itu seperti apa gitu ya. Ya Mhm, saya mhm. kira menjadi sangat apa urgent ya. Kalau misalnya uh, problemnya apa sih di Gothic tourism itu? Nah, itu kan harus dijawab problemnya apa di situ. Oke. Prof, saya untuk Gothic tourism itu saya ganti dikit namanya dark tourism. Jadi setelah saya cari-cari referensi, saya baca-baca ternyata Gothic tourism itu berhubungan dengan lokasi juga sih, Prof. Lokasinya tuh banyak di Inggris, di Eropa yang bangunan-bangunan lama itu. Tapi kalau dark tourism itu mungkin lebih pas di Indonesia. Hmm. Karena dark tourism itu kan expose the dark history, jadi seperti sejarah kelam, seperti kayak tsunami atau bencana alam atau kejadian-kejadian tragis di waktu lampau yang memang lokasi itu lalu dijadikan sebagai tempat wisata seperti itu. Jadi saya dark tourism, Prof. Sudah ada ininya. Cuma kemarin agak bimbang. Sebenarnya saya mau ambil Trunyan yang Bali, tapi setelah saya explore itu saya menemukan 3 yang Trunyan juga sih. Jadi, aduh kok sudah ada yang Trunyan. Akhirnya saya dapat itu Aceh Tsunami Museum. Jadi di situ juga banyak opini-opini para turis yang memang negatif dan sepertinya perlu diungkap untuk perbaikan di ke depannya di Dark Museum untuk wilayah Aceh seperti itu. Kamu dotnya itu apa bahasa Inggrisnya itu apa? Dark, dark kelam, kelam, gelap, DARK. Ya, kelam. Dark tourism itu apa? Judul yang tidak bagus. Oh, lalu gimana, Prof? Ya, Sebentar. ya, Saya boleh.
ambil gotek Gotik saja, itu ya. rasanya Oh, untuk judul kurang bagus. no. Karena kemarin kan saya sing gitu. Memang sih ada yang gotik itu berhubungan dengan apa yang haunted house atau haunted place atau haunted building seperti itu. Tapi berhubungan sama buildingnya juga. Lalu saya searching lebih pasnya kok ini dark tourism seperti itu. Yang Saya itu jelek ya, jelek dan tidak. ini Face the Real Dark Indonesia Dark Tourism Criticism on TripAdvisor. Enggak usah begitu, terlalu rumit. Oh gitu. Gimana browser? Untuk tourism dipilih saja di mana, di Jawa Tengah atau di mana gitu. Yang dekat di Jawa Tengah saja. Karena saya pakainya etnografi, jadi kemanapun bisa, Bro. Nah, yang apa namanya itu akan menyusahkan Anda. Ya tidak apa-apa, misalkan tidak menyusahkan, misalnya itu ada di Trunyan, ada di Aceh. mana tidak apa-apa. Tapi itu face the real job itu sama sekali tidak menarik. Yang menarik Hmm, tetap gosip turisme karena itu yang paling umum ya, yang paling umum dan itu menimbulkan rasa apa, rasa keingintahuan. oke. Kita beritahu. Jadi tetap saja the Gothic tourism in Indonesia, ya kan? Terus Hmm. kemudian ya sudah Gothic tourism Indonesia sudah. Kalau mengenai etnografi dan naratif inquiry studies itu metodologi tidak perlu diletakkan. Oke, nggak perlu ditulis berarti ya. Oh. Nah, itu kan kalau semamanya untuk sosial media biasanya memilih Facebook, Instagram lah, karena hubungannya dengan tourism, itu saya pilih yang paling besar untuk platformnya adalah TripAdvisor. Jadi di TripAdvisor itu kan banyak sekali turis-turis dari mancanegara, dari dalam negeri yang memberikan opini atau pendapat mereka tentang tempat tersebut, Prof. Jadi saya ambil yang negatif-negatif itu saya capture semuanya terus Penelitiannya jangan pendapat-pendapat, tapi kita memberikan kontribusi. Gitu. iya. Oh, kontribusinya itu malah goalnya nanti, Prof. Jadi Dengan penjelasannya itu dari mm, awal tujuannya memberi kontribusi untuk mm, dapat mengembangkan Gothic tourism. iya, ini, Prof. Kalau tujuannya yang ini, purpose-nya ini. Tidak usah kasih tujuan, sudah tahu kok. Oke. Sudah tahu dari judulnya itu, sudah tahu dan apa namanya, TripAdvisor itu ya saya tahu dia pengelola apa namanya, pengelola pariwisata, gitu. Tapi jangan dibatasi hanya di situ. Hmm, jangan dibatasi dari TripAdvisor. Jadi Jangan, itu ya hanya satu saja bagian dari apa, kajian. oke. Maksudnya bagian dari data yang nanti diambil. Jadi jangan membatasi diri pada TripAdvisor aja. Hmm, Terutama saya lebih lebih suka ya, lebih suka kalau kalau Mbak Dini itu lebih pada Indonesia gitu ya. berarti lokasinya beberapa ya, Prof. Kalau Indonesia itu. Jadi jangan dibatasi itu dan asing juga kan, lebih baik ya yang menyangkut apa namanya pengelola pariwisata yang ada di Indonesia. Oke, oke, oke. Berarti kalau pengelolaannya kan harus interview langsung, Prof. Kalau pengelolaannya maksud saya mau menggunakan netnografi itu saya lihat dari pendapat orang-orang yang sudah pernah ke sana, review-review yang diberikan, lalu dari situ karena sudah dipilih review-review yang mungkin kurang bagus atau negatif, baru bisa disebutkan atau diberikan kesimpulan bagaimana sih Nah, untuk itu studi yang sangat dangkal. Kalau untuk tesis silakan, dokter itu tidak begitu. oke. Dokter itu harus apa, jelas kontribusinya terhadap apa namanya pemikiran, sehingga bekerja sama dengan dinas pariwisata Mm-mm.
sama-sama memikirkan bagaimana GoTo tourism itu menjadi populer kan. Oke. Itu kalau Ya. maunya sendiri cuman bermain kata-kata seperti orang jurusan bahasa Inggris ya di situ kajian budaya itu. Oke. Berarti intinya tidak hanya etnografi, tapi juga secara langsung harus bekerja sama ke bagian atau bidang pariwisata, ke departemen pariwisatanya untuk bagaimana menjadikan gothic tourism itu populer begitu ya, Bro. Jadi begini ya, Anda kan tidak pernah melakukan kajian lapangan. Tampak sekali itu. Kalau kajian budaya itu kan praktek kultural. Praktek kultural itu bagaimana gothic tourism. Pertanyaannya pasti pertama bagaimana sampai saat ini gothic tourism itu dikembangkan di Indonesia. Itu pertanyaan pertama, itu problematik. Lalu baru yang kedua manajemen atau tata kelola gothic tourism di Indonesia yang dikerjakan oleh dinas pariwisata. Ya, kemudian pertanyaan ketiga, mengapa gothic tourism itu menjadi penting di Indonesia? Nah, baru itu problematis namanya. Oke, siap. Baik, saya cerita kancil. Ya, coba dipimpin temannya itu sudah ada yang datang. Oh iya, oke. Saya tutup dulu. Ini sudah ada Pak Bakti, sudah ada Mbak Widya dan Mbak Uci. Ya, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajahmu kan enggak kelihatan. Saya kelihatan, Prof. Oh, teman-teman. Mas Bakti, Pak Bakti, halo. Bentar, Mbak Din, aku baru nyampe. Oh iya. Pak Bakti sudah on cam ya. Saya kelihatan nggak Pak Bakti? Apa istilahnya, ketok nyemur tapi diam gambarnya, nggak seganteng Prof Andrik. Kalau Prof Andrik gitu. Ganteng habis pangkas rambut tampaknya. Lah Prof Andrik cowok ganteng, saya mah cantik gitu. Jogja. Pangkas rambut dari Jogja tadi. Mungkin jaringannya ini kurang. Sekarang kelihatan nih. Mungkin jaringannya saya kurang stabil. Tapi masih belum jelas Mbak gini. Masih diam gambarnya sampean ya. Oh, saya nge-freeze ya. Betul. Oke, let it go ya. Let it go. Frozen ya. Sebentar saya pindah ke saluran yang lain, coba sebentar ya. Sehat-sehat Mas Bakti. Alhamdulillah Prof, berkat doanya semoga Prof Andri sehat juga. Ya, alhamdulillah. Tadi ada acara apa Prof di Jogja? Ya cuman jalan-jalan saja, jenuh di rumah. Gimana ini sudah kelihatan, sudah berjalan, bergerak saya atau bagaimana belum ya? Nah, karena kamu belum. Tadi itu loh. Nah, baru tourism kayak menakutkan. Tapi emang dark tourism Prof ya, itu tentang masa kelam seperti itu. Jadi seperti lokasi yang mengingatkan kita pada masa kelam atau tragedi sesuatu yang bukan begitu. Makanya saya tolak itu pasti jangan mengerjakan sesuatu yang kira-kira menyedihkan. Yang menyedihkan seperti korban. Nah nanti kalau yang menyeramkan nanti dikira pembodohan masyarakat. Ya, makanya kamu itu kalau dokter kajian budaya itu diminta agar dapat meluruskan lawan sewu bukan mistiknya tapi historisnya kan begitu dong. Iya, bro. Iya. Sedikit berpikir kajian budaya jangan bahasa Inggris terus. Jangan Aduh, saya tuh sedang ini, Prof. Kalau tugas-tugas juga nulisnya pakai bahasa Inggris karena merasa di pelajaran di S3 ini kok makin terkikis Inggrisnya. Karena banyak sekali masukan Jawa, bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kalau tugas tetap konsisten pakai bahasa Inggris biar nggak hilang ilmunya.
Ya nggak apa-apa, maksudnya mau nulis disertasi pakai bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Bahasa Perancis. Iya, Bro. Oh, aduh. Mbak Dini Belum itu objek sampai ke penelitian, Prof. Strategi pemertahanan bahasa Inggris pada mahasiswa kajian budaya. Boleh diteliti saya. Karena tugasnya gendeng Jowo gitu. Wayang, aduh, yang itu semuanya adalah expertnya Pak Bakti gitu. Jadi saya aduh harus belajar, tapi tetap jawabannya pakai bahasa Inggris. Tapi tadi sudah Mbak Dini itu sudah introduksi mengenai karyanya itu, tapi diskusi kita minggu yang lalu ya tidak ada yang bisa masuk karena dia tidak mengikuti topik, mau mengikuti maksinya sendiri ya repot. Harus loyal pada topiknya, jangan loyal pada nafsumu ya. Karena sambil cari-cari materi-materi itu, jurnal-jurnal itu, aduh, sambil baca-baca, oh gotik loh, ternyata gotik itu dari arti di dictionary, ternyata gotik itu juga ada hubungannya dengan bangunan atau apa building yang lama seperti itu, dan itu yang kamu ceritakan kemarin, lawang sewu itu. Iya. Iya, lalu kenapa kamu berubah pikiran? Terus karena cari-cari, aduh kok ini gotik, aku tahu. Ini Eropa. Pepi itu cari enaknya. Ya. Oh, kalau hanya cari enaknya ya banyak tunggalin. Orang rampung-rampung mah. Mbak Febi sambil menyesuaikan pesan sponsor barangkali. Sponsor ya. Kalau pesan ya terus terang pesannya apa lah, lalu kita terjemahkan. Betul. Gampang. Kalau ini pesan-pesannya kok minta begini ya sudah kita layani saja. Pesan sponsornya nggak jelas kok, yang mau ngasih pesan siapa, apakah LPDP, apakah Dirjen Pendidikan. LPDP kalau nggak salah. LPDP ya, LPDP. LPDP itu kan saya pernah jadi reviewer dan pernah di situ. Gitu. Halo, ya apa kabar? Ya Prof, sehat. Gimana kabar Prof? Baru nyampe rumah soalnya Prof. Mbak Widya minumnya nggak pakai gelas, Prof, itu pakai empong. Iya kan, orang apa sih? Cleo. Oh, kayak ngatuan empong ya. Iya. Sambil pindah ya, cari ya sinyal yang stabil sebentar. Tak turun ke bawah aja. Oke.